Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, masih berkaitan dengan emosi, bagaimana sesungguhnya ketika kita emosi dikendalikan dari hati, seperti tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, bagaimana emosi tetap melalui bimbingan ilahi. Nah, kami akan persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Susi yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Boleh berdiri Ibu Susi, nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi Indah Wahyuni dari Majelis Taklim Al-Muhtadun, Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Saya ingin mempertanyakan kepada Ustadz Arifin Nugroho, apakah kita boleh melakukan hal yang tidak dianjurkan agama ketika kita sedang emosi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Arifin Nugroho bergabung bersama jamaah untuk memberikan jawabannya. Ya, pertanyaannya Masya Allah ya. Boleh enggak kita itu melakukan sesuatu yang di luar syariat tuh? Kalau kita itu sedang emosi, kira-kira jawabannya boleh apa enggak? Nah, udah tahu jawabannya. Ya, jadi kalau ada orang emosi, dia kira-kira boleh tidak melakukan sesuatu yang di luar aturan syariat. Kenapa tidak diperbolehkan? Jawabannya jelas, tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Sebab itu merusak gitu. Ya, orang tuh kalau sudah emosi, keluar batas, lalu dia membiarkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang ingin dia kerjakan, pasti merusak. Ada enggak orang yang ketika emosi sudah meluap-luap emosinya tiba-tiba sedekah ke masjid? Hah? Enggak ada. Biasanya emosi sama siapa? Nauzubillah, ditampar. Emosi sama siapa? Dipukul. Emosi sama siapa? Difitnah. Kan begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab falakal jannah. Jangan marah maka kamu dapat surga. Jangan marah di sini bukan jangan marah orang tidak pernah marah. Enggak ada orang enggak pernah marah kan? Ya. Pasti orang akan ada momennya dia emosi. Marah boleh, tetapi yang tidak diperbolehkan dengan kalimat la taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah maka kamu mendapat surga. Jangan kamu marah, di saat kamu marah kamu lampiaskan dengan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat. Maka kembali ke yang tadi di awal, bagaimana kalau kita itu marah? Marah silakan. Saya marah. Ya, kadhiminal ghaid, kan begitu kan? Kalau di ayatnya begitu. Kadhiminal ghaid itu dia marah. Tapi saat marah dia mampu untuk manage gitu. Marahnya itu tidak menimbulkan hal yang sifatnya negatif. Ini biasanya orang kalau sudah marah terus dia keluar batas melakukan hal yang tidak baik. Ujung-ujungnya senang apa malu? Malu, begitu udah diingat-ingat ya Allah malu gitu. Makanya sebelum dia malu di hadapan makhluk, apalagi nanti malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pikir dulu. Ya Ustadz, mana bisa orang marah kok mikir? Ya, bisa nggak orang marah? Sebentar, sebelum saya marah saya pikir, kira-kira bisa? Nggak bisa. Makanya karena orang ketika marah dia sudah tidak punya kesempatan berpikir, maka hendaknya di saat dia belum marah, ini pentingnya ditatanya Bu, supaya kita ketika marah itu tidak melakukan hal yang di luar batas gitu. Di saat dia tidak marah, banyak dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat dia menjaga diri saat tidak marah, Allah akan menjaga dirinya saat dia marah. Ketika dia jaga aturan Allah saat dia tidak marah, maka ketika dia nanti marah, dia akan jaga. Tadi Syekh Fikri sudah menyampaikan, Ustadz Fikri sudah menyampaikan. Sahabat Ali itu tadi, begitu sudah mau nebas, diludahin, enggak jadi gitu, ditebas. Beda dengan kita kan? Ya, begitu kita mau nebas, tiba-tiba kita diludahin, kira-kira gimana? Oh, langsung aja, bukan cuma ditebas ya, disayat-sayat, na'udzubillah. Iya. Tapi intinya tadi, kenapa kok bisa begitu? Padahal itu saat momen yang sangat emosi sekali, peperangan. Tapi kenapa beliau bisa begitu? Karena beliau menjaga Allah di luar. Ya.
Di saat tidak marah Allah dijaga, maka di saat beliau marah Allah menjaga. Ya, ada orang tuh yang kelihatannya Masya Allah soleha, baik gitu ya. Nanti ketika marah, marahnya itu bisa elegan. Marah elegan tuh gimana tuh? Nah, ini yang sering terjadi nih Ustaz Arifin. Ketika di jalan itu emosi yang gak terkendali. Udah macet, udah bawa mobil. Waduh, rasanya tuh keserempet pula itu. Gimana tuh? Ada kan saat kayak gitu menjaga amar yang elegan tuh gimana? Bisa gak tuh Ustaz? Ada itu yang di jalan tuh apalagi itu. Ngebelnya aja orangnya sudah, yang dia klakson itu sudah parkir di rumah dia masuk. Udah di rumah padahal. Ya tadi tuh elegan. Elegan itu artinya dia bisa marah itu tanpa membuat dia malu gitu. Ini kan kalau misalkan coba lihat nih. Dia naik motor, ngesen kanan, belok kiri, sama belakang di klakson tiba-tiba ibu-ibu katanya. Orang kan semuanya ngeliat, habis itu viral. Itu kan malu kan. Nah elegan itu ketika dia marah tidak menimbulkan malu setelahnya. Oh, oke. Dan elegan itu ketika dia marah, yang dimarahin sadar. Nah itu gitu. Nah gimana caranya ya? Satu kondisi dengan kondisi yang lain beda-beda. Maka dari itu tadi, jaga Allah dulu deh. Ya, di saat kita tidak marah ini kita banyak berzikir kepada Allah. Sehingga lisan ini jadi lisan yang baik kan. Jadi begitu marah itu kalimatnya bagus. Baik. Ya, termasuk tadi di jalanan kan. Begitu lagi, dia tahu cara ngebelnya. Iya. Tent. Gak mungkin ya. Gak mungkin. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho. Tapi memang prinsipnya tadi yang sampaikan oleh guru kita, prinsipnya adalah kita jaga Allah dulu. Sehingga ketika kita marah, kita pasti akan dijaga Allah sehingga tidak jadi marah-marah.